i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin wa madhuhum wa dzabbu anhum. Membantu dan menolong mereka dalam memusuhi kaum muslimin serta memuji-muji dan membela mereka. Maka ini termasuk toleransi yang kebablasan. Ada orang musyrik, ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ingin menjatuhkan kaum muslimin, lalu kita tolong mereka. Walaupun muslim itu mungkin bukan muslim yang baik juga, maksudnya tidak sempurna imannya. Katakanlah dia ahlul bid'ah, tetap dia lebih berhak untuk kita tolong daripada orang yang tidak beriman. Jadi jangan sampai Islam membenci bid'ah, tapi kita lebih benci bid'ah daripada syirik. Jangan sampai kita juga benci ahlul bid'ah, tapi kita benci mereka melebihi orang-orang musyrik. Ini salah kaprah. Ahlul bid'ah selama dia masih muslim, kita benci, tapi dia pun punya hak untuk dicintai. Makanya di akhir kitab ini juga Syekh menjelaskan manusia terbagi 3 dalam hal kecintaan kita kepada mereka. Yang pertama, yang harus kita cintai sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat, dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Golongan yang kedua yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada cinta kepada mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ketiga, yang kita cinta di satu sisi, yang kita benci di sisi yang lain, seperti ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, dan ahlul bid'ah. Jadi jangan sampai kita lebih benci ahlul bid'ah daripada orang musyrik. Walaupun dia ahlul bid'ah, ketika ada orang-orang kafir, orang musyrik ingin menjatuhkannya, tidak boleh kemudian kita menolong orang musyrik itu dalam memerangi dan memusuhi kaum muslimin, atau sekedar memuji-muji dan membela orang kafir tersebut padahal dia sedang memerangi kaum muslimin. Dan Syekh mengatakan ini bisa sampai pada tingkat pembatal keislaman. Ini bisa sampai pada tingkat pembatal keislaman. Karena di surat Al-Maidah ayat ke-51 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang bersikap wala, loyal kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Dia bagian dari mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan orang yang punya sikap loyal, atau kita sebut toleransi yang kebablasan terhadap orang kafir, bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Tapi ayat ini diberi pengkhususan oleh hadis. Sebuah hadis tentang kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menolong orang-orang musyrik Makkah dengan cara menyampaikan rahasia Rasulullah SAW untuk melakukan Fathu Makkah. Walaupun tidak kesampaian, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat itu. Nah, ini dia membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya. Karena beliau melakukan itu bukan karena benci terhadap Islam, bukan pula tidak ingin melihat Islam berjaya, bukan pula setuju dengan agama mereka. Lalu karena apa? Karena urusan keluarga saja, atau yang bersifat duniawi. Sehingga beliau tidak sampai dikafirkan, walaupun beliau berdosa besar. Akan tetapi para sahabat ketika mereka terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Oleh karena itu, surat Al-Maidah ayat 51 dikhususkan dengan hadis ini, sehingga tingkatan orang yang bersikap loyal kepada orang kafir menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama,
menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kapan itu? Ketika sikap loyalnya didasari oleh pembenaran atau kecintaan terhadap agama mereka, atau penyembahan mereka kepada selain Allah. Kenapa kufur? Karena dia membatalkan la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Kalau dia mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka atas dasar pembenaran terhadap agama mereka, atau kecintaan terhadap ajaran mereka menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Karena tauhidnya batal. Dia tidak lagi mengamalkan syahadat la ilaha illallah, yaitu bagian yang pertama. An-nafyu, yang terkandung di dalamnya al-bara'ah. Atau dia benci terhadap Islam, atau tidak ingin melihat Islam berjaya. Maka dengan itu dia membantu orang-orang musyrik. Maka dengan sebab itu dia kafir. Karena dia orang munafik. Membenci Islam adalah kemunafikan. Iya. Dan pembatal keislaman. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Nah, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, bersikap wala kepada orang kafir yang tingkatannya adalah dosa besar. Yang tingkatannya adalah dosa besar. Yaitu mencintai mereka atau bersikap wala kepada mereka, loyal kepada mereka, bukan karena menyetujui agama mereka, bukan pula karena cinta terhadap agama mereka, bukan pula karena benci terhadap Islam, atau tidak mau melihat Islam berjaya. Lalu karena apa? Mungkin karena dunia. Mungkin karena dunia saja. Misalkan dia sudah dijanjikan dapat proyek, atau diberikan harta dan lain sebagainya, maka dia pun bersikap wala kepada mereka. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai membatalkan Islam. Dan lengkapnya jemaah sekalian, mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang musyrik, itu ada 5 tingkatan. Itu ada 5 tingkatan. 2 yang kita sebutkan ini, yaitu yang pertama, yang sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Mencintai atau bersikap loyal kepada mereka karena setuju. Karena setuju terhadap, atau sebelumnya, yang kedua, karena maksiat. Karena maksiat. Iya. Karena perbuatan maksiat. Contohnya apa? Senang kepada orang yang kafir karena dia nyanyinya bagus, main gitar hebat, karena dosa, karena maksiat. Karena dosa atau karena maksiat. Ya. Ini yang kedua, dosa besar. Kemudian tingkatan yang ketiga, karena urusan dunia yang mubah. Maka ini termasuk dosa besar, tapi lebih ringan daripada yang kedua. Lebih ringan daripada yang kedua. Jadi yang kedua karena maksiat. Yang ketiga karena urusan dunia yang mubah. Mencintai orang kafir, senang kepada orang kafir, atau mengidolakan orang kafir karena urusan dunia yang mubah. Contohnya apa? Menjadi fans Real Madrid, ya, Juventus, Barcelona, dan lain-lain. Subhanallah, mereka itu dulunya penjajah kita jemaah sekalian. Kita seakan-akan lupakan itu. Mereka menyembelih kaum muslimin di negeri mereka. Bahkan mereka datang dan menyembelih kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka nggak lupa itu. Mereka terus ingatkan kepada anak-anak mereka. Ada perang antara kita dengan kaum muslimin. Dalam sejarah mereka, mereka ajarkan. Tapi kita sudah lupakan. Kita jadikan mereka sebagai fans kita. Bermain bola hal yang mubah. Sepak bola pada dasarnya mubah. Tapi kita mencintai orang kafir karena dia
pemain bola yang hebat, maka ini adalah dosa besar. Ini dilarang keras di dalam syariat, walaupun lebih mending dibandingkan yang kedua. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, ada tingkatan yang keempat, yaitu mencintai keluarga yang kafir. Ini cinta yang sifatnya tabiat. Nah, di sini ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dicintai terhadap mereka adalah hidayah untuk mereka, bukan diri mereka. Sebagian berpendapat boleh mencintai diri mereka dengan syarat dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia termasuk orang kafir yang memerangi Islam, maka tidak boleh dicintai walaupun keluarga. Dan inilah yang Allah maksudkan di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum aw abna'uhum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara mereka, dan karib kerabat mereka. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi ada dua pendapat ulama. Sebagian berpendapat boleh mencintai diri mereka dengan syarat mereka bukan orang yang memerangi Islam. Kenapa boleh? Karena itu tabiat manusia, dia masih keluarga, dicintai. Tapi sebagian berpendapat yang dicintai bagi mereka adalah hidayah. Bukan merekanya yang dicintai, tapi mencintai mereka dapat hidayah. Dan ini berdasar dari perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Nah, di sini ada dua penafsiran. Ini kan berbicara tentang Abu Thalib. Abu Thalib kafir. Maka ayat ini ada dua penafsiran. Nabi SAW mencintai orang kafir sebagai pamannya. Penafsiran yang kedua, Nabi SAW mencintai agar dia dapat hidayah. Jadi inilah 4 tingkatan, bukan 5 ya, tapi 4 tingkatan dalam mencintai orang kafir. Yang keempat itu ada khilaf ulama. Iya.